Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menyajikan kata-kata bijak dari Buya Hamka. Sebelum ke topik utama ini, sedikit profil tentang beliau. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka merupakan salah seorang ulama besar Indonesia. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah adalah seorang tokoh Islam yang pernah mendalami ilmu agama di Mekah. Tidak heran, Buya Hamka lahir dari kalangan keluarga taat agama. Bukan hanya dikenal sebagai ulama, Buya Hamka juga merupakan seorang sastrawan, sejarawan dan politikus yang begitu dihormati. Sepanjang hidupnya, Buya Hamka sudah melahirkan karya-karya yang fenomenal. Mulai dari Di Bawah Lindungan Ka'bah, 1936, hingga tenggelamnya kapal Van der Wijk, 1937. Melalui karya-karya inilah, beliau juga dianggap sebagai salah seorang tokoh berpengaruh di dunia sastra Indonesia. Lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Madinjau, Sumatera Barat, Buya Hamka mengembuskan napas terakhir pada 24 Juli 1981. Untuk mengenang 41 tahun kepergiannya, Anda bisa membaca kembali kata-kata bijak Buya Hamka yang menginspirasi. Baik itu mengenai kehidupan, pendidikan maupun cinta. Berikut kata-kata bijak Buya Hamka, pendidikan. Salah satu penterdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Tegakkan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Cuma tanahnya lah yang berlain-lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh kerena embun itu kedurjanaan, kedustaan, penipu, langkah serong dan lain-lain perkara yang tercela. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi dan lain-lain perangai yang terpuji. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Karena apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan, cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh, kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa tetapi juga membenci dosa. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video barusan. Tolong dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan tekan tombol lonceng biar tahu update-update terbaru.